Kakak, mau nanya dong. Boleh? Ikut duduk boleh? Boleh. Aku mau tanya, emang iya asuransi itu cuma buat orang kaya aja? Mitos atau fakta sih? Itu show teman-teman. Jadi asuransi kesehatan itu bisa disesuaikan dengan keadaan finansial kita. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya ada premi yang bisa dibayar cuma puluhan ribu aja per bulan. Ingat, perlindungan kesehatan itu untuk semua orang, bukan untuk orang yang tajir aja. Kakak, masih muda nggak perlu asuransi? Mitos atau fakta sih? Mitos, karena semakin muda dan sehat seseorang, semakin murah premi asuransinya. Sebaliknya, kalau dia tua dan sakit, maka premi asuransinya semakin mahal. Emang iya kak? Iya. Kakak, mau nanya dong. Kakak, aku mau nanya. Emang iya asuransi jiwa tuh bisa dibayar pas kita meninggal aja? Mitos atau fakta sih? Fakta ya teman-teman, jadi asuransi jiwa itu emang akan dibayarkan saat tertanggung itu meninggal. Bahkan teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya ada asuransi jiwa yang akan mengcover penyakit kritis dan bisa mengembalikan premi jika belum diklaim loh. Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Jadi hari ini kita akan membahas seputar asuransi jiwa. Nah bener banget guys, judulnya aja udah provokatif banget ya. Asuransi jiwa bukan buat meninggal aja, tapi buat hidup lebih tenang. Karena banyak yang anggap asuransi jiwa tuh cuma buat orang yang mau siap-siap meninggal, padahal lebih dalam dari itu loh. Dan yang paling seru, kita kedatangan tamu yang keren ini, Kak Hanif. Woi. Hai semuanya, nama aku Hanif. Anyway, aku udah cukup sering ya terjun ke beberapa lembaga keuangan. Contohnya seperti pasar modal dan juga asuransi yang bakalan kita bahas di video kali ini. Jadi aku siap bantu nih buat teman-teman sekalian tentang asuransi dengan cara yang ringan tapi juga tetap yang berbobot. Pokoknya kak, aku langsung tanya aja kali ya. Sebenarnya definisi paling simpel menurut kakak tentang asuransi jiwa itu apa sih kak? Definisi yang paling simpel itu asuransi jiwa itu perjanjian antara dua pihak. Yang pertama si pemegang polis sama si pihak asuransi. Jadi si yang pengen punya asuransi jiwa ini itu wajib membayar sebuah premi. Itu biasanya jumlahnya tergantung kontrak ya, disepakati ya berapa. Jadi dia bayar ke pihak asuransi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ke si pemegang polis ini, dia nanti akan menerima manfaat dari si pihak asuransi yang akan diberikan ke ahli warisnya. Gitu sih. Tapi kak, kenapa ya kayak persepsi orang tuh asuransi buat meninggal? Padahal kan itu logikanya justru buat apa ya, tanggung jawab buat hidup orang lain gitu. Iya sih, betul banget. Tapi kan narasinya emang duluan meninggal daripada perlindungan. Padahal kan asuransi jiwa ini itu fokusnya untuk memberi perlindungan kepada si pemegang polis. Kalau misalkan dia terjadi apa-apa, nanti ahli warisnya lah yang mendapatkan manfaat. Jadi bisa dibilang asuransi jiwa itu bukan buat diri kita sendiri ya, tapi buat mereka yang kita sayangin. Iya betul banget. Tapi sebenarnya itu tergantung kontraknya sih. Kalau misalkan di dalam kontraknya itu kayak memberikan manfaat kepada pemegang polis apabila dia meninggal, itu pasti manfaat dari asuransinya itu pasti ke ahli waris si pemegang polis. Tapi kalau misalkan di dalam kontrak asuransi jiwanya itu memberi manfaat kepada pemegang polis apabila dia kecelakaan dan terjadi cacat, nah itu manfaat asuransinya itu bisa dirasakan sama si pemegang polis karena itu untuk meringankan biaya pengobatannya dan lain-lain juga. Tapi kan emang ada data yang benar-benar asuransi ini benar-benar membantu keluarga yang ditinggal? Ada banyak kok riset yang menunjukkan kalau misalkan ada banyak keluarga yang merasa kalau misalkan finansialnya itu dirasa terdukung karena ada asuransi jiwa ini. Apalagi dia merasa tenang nggak sih? Karena kayak walaupun dia si pemegang polis ini udah meninggal, tapi dia merasa kalau keluarganya pasti akan dibantu sama asuransi ini. Nah kak, tadi kan kita tuh udah banyak nanya tentang asuransi jiwa, terus buat siapa. Tapi kakak tahu nggak sih kayak jenis-jenis asuransi jiwa tuh ada apa aja sih kak? Jadi di dalam asuransi jiwa itu ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama term life, itu yang berjangka. Yang kedua itu whole life, itu yang seumur hidup. Yang ketiga itu unit link, itu yang bisa ke perlindungan kita juga ke investasi. Kalau yang term life itu kan yang aku baca kan jangka pendek ya. Nah itu kira-kira kisaran jangka pendeknya itu berapa lama sih kak?
Kalau misalkan kisaran jangka panjangnya itu tergantung sama si pemegang polis mau berapa. Ada yang 5 tahun, ada yang 10, ada yang sampai 20 tahun. Nah, itu tuh kalau term life ini emang cocok banget kalau yang pengen cukup berjangka dan membayar preminya lebih murah. Karena emang yang berjangka ini lebih murah. Tapi semakin panjang jangka waktunya, semakin tinggi pula premi yang harus dibayarkan. Kalau whole life Pak? Kalau whole life itu dia seumur hidup. Nah, ini yang beda dari term life itu, premi yang dibayarkan itu lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan term life tuh kalau misalkan kita meninggal di luar kontrak, itu uang yang kita udah bayar ke asuransi itu bakalan jadi hak si perusahaan. Tapi kalau misalkan di dalam asuransi yang whole life itu tuh kita bisa minta manfaatnya sebelum kita meninggal. Jadi nggak harus pas setelah kita meninggal gitu. Nah, Kak, yang unit link kan sering dibilang kayak tricking. Coba Kak tolong bisa dijelasin nggak apa itu? Kalau unit link ini emang agak tricky sih, karena kan kalau misalkan kita membayar premi ke si perusahaan asuransi, itu preminya ini akan dibagi ke dua hal, perlindungan kita sama ke investasi. Nah, kalau misalkan ke dalam investasi itu kan fluktuatif ya, bisa naik, bisa turun, makanya itu bisa dibilang tricky gitu sih. Berarti memang kita tuh harus hati-hati banget ya kalau misalnya mau ambil asuransi. Iya, harus hati-hati banget. Dan kayak harus disesuaikan juga gak sih Kak sama finansial masing-masing orang? Emang bener banget sih, emang harus disesuaikan. Aku sering dengar teman bilang ngapain sih udah asuransi kan bisa nabung aja. Tapi ya ini Kak, ada yang trauma karena emang ditawarkan dengan cara kayak gitu Kak. Nah, itu emang jadi masalah karena orang Indonesia ini kurangnya literasi tentang asuransi juga, terus banyak stigma yang negatif ya tentang asuransi, karena banyak yang menganggap asuransi jiwa ini itu haram karena itu ada bunganya, ada gorornya, padahal kan ada juga asuransi yang untuk syariah. Nah, di Indonesia ini kurangnya edukasi juga sih tentang asuransi, makanya di masyarakat Indonesia ini belum banyak sih yang punya asuransi jiwa ini. Tapi harusnya tuh ini jadi hal penting banget gak sih Kak buat kita tuh tahu, karena asuransi bukan soal cari untung doang kan Kak. Kita juga kayak buat cari ketenangan juga karena udah megang asuransi gitu. Iya, pasti kita jadi lebih tenang sih kalau misalkan udah punya asuransi. Nah bener banget, lagi pula kan kita nggak tahu ya masa depan kita gimana. Kadang kan kalau misalnya kita nggak tahu nih tiba-tiba kita kecelakaan atau tiba-tiba kita meninggal, mending kita sedia payung dulu nggak sih sebelum hujan? Iya, Bener nggak sih, cocok guys? banget. Bener. Benar. Kak, ada nggak tips sederhana nih buat kita yang nggak terjebak sama penawaran asuransi yang cuma janji manis doang? Oh, ada minimal 3 hal sih. Pertama, sebelum kalian beli satu asuransi itu cek legalitasnya ke dalam website OJK. Biasanya itu ada keterangannya kok, ini legalitasnya kayak gimana. Terus yang kedua, itu harus baca polisnya secara lengkap. Sebelum tanda tangan, kita harus baca kontraknya itu secara lengkap biar kita nggak merasa dirugikan suatu saat nanti. Nah, yang ketiga, pahami manfaatnya. Jangan cuma kita ngelihat bonus sama apa yang kita dapat, tapi kita lebih pahami apa yang harus kita keluarkan juga, gitu sih. Nah sekarang kita masuk ke studi kasus ya guys, karena kemarin itu pas banget aku baca artikel itu tahun 2023 tentang kasus pencabutan izin usaha PT Kresna Life. Kalian udah baca belum ya? Udah belum? Udah sih, aku itu juga kayak Sedikit ini ya. itu juga sempat viral guys. Sempat viral Iya, banget. sempat viral juga sih. Karena kayak nasabah-nasabahnya tuh merasa tertipu. Bener Iya, Emang kayak viral. emang banyak yang demo kemarin. Nah, menurut Kak Hanif gimana nih? Iya sih, OJK tuh resmi mencabut izin usahanya itu pada tanggal kalau nggak salah 23 Juni 2023. Karena perusahaan itu gagal membayar sebuah kewajiban yang emang harus diberikan kepada nasabahnya kan. Nah sebenarnya sebelum 2023 ini itu si Kresna Life ini udah bermasalah dari 2020, udah lama banget. Jadi kayak gara-gara dia ada masalah dalam likuiditasnya tentang investasi portofolionya, itu tuh jadi dia kayak menunda membayar manfaat ke si nasabah-nasabahnya. Itu dia udah umumin di 20 Februari 2020 tuh dia udah bilang ke nasabahnya kalau misalkan dia bakalan menunda pembayaran manfaat sampai di 20 Februari 2021. Jadi 1 tahun lah. 1 tahun. Dan itu kayak
dia nunda lagi. Bahkan sempat ada kasus kalau misalkan direktur di Kresna Life itu terkena kasus korupsi gitu. Makanya bingung kan dananya kemana gitu kan. Sebenarnya Kresna Life ini juga udah ngajuin RPK sih buat menyehatkan perusahaannya lagi. Itu udah berapa ya? Bisa dibilang 5 kali lebih, itu udah banyak banget. Tapi itu gagal terus karena emang masa sih dia pengen konversikan kewajiban si pemegang polis ini menjadi pinjaman subordinasi. Itu biasanya dilakukan kalau misalkan udah mau jadi bangkrut. Itu merugikan nasabah tentunya. Makanya si nasabah ini menolak. Makanya gagal terus RPK-nya. Itu yang bikin dia makin lama makin bangkrut gitu. Jadi intinya mereka tuh nggak sanggup bayar klaim ya Kak? Iya betul banget, intinya itu dia nggak sanggup bayar kewajiban lah ke si nasabah ya. Makanya itu diawasi sama OJK, oh ini nggak benar, ya udah dicabut. Nah terus gimana tuh Kak nasib nasabah yang lainnya? Nah sebenarnya OJK tuh setelah pencabutan izin usahanya itu menyuruh Kresna Life ini untuk membuat tim likuiditas kalau nggak salah. Dan itu gunanya untuk membereskan aset-aset mereka dan harus membayar kewajiban mereka. Pokoknya selama 30 hari mereka harus bikin tim likuiditas dan harus membereskan aset mereka, membayar kewajiban kepada nasabah. Tapi kemungkinan besar kewajiban nasabah ini itu nggak dibayar 100%. Jadi tetap rugi lah si nasabah ini. Berarti itu benar-benar kegagalan perusahaan asuransi ya Kak? Dan itu benar-benar berdampak langsung ke publik? Iya berdampak banget ini, apalagi pada nasabah ya. Benar banget sih Kak. Kak, kalau kita nih buat menghindari kasus-kasus yang kayak gini, apa sih kayak warning sign-nya nih buat kita biar nggak terjerat kasus yang kayak gini? Oke, kalau misalkan kuliah dari Kresna Life ini ada beberapa hal sih yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, hindari perusahaan yang menawarkan imbal hasil yang tinggi. Jadi kayak masa tinggi banget sampai nggak masuk akal gitu loh. Dan yang kedua, rajin cek laporan keuangannya. Ini Kresna Life ini juga udah ngasih laporan keuangan dia itu sampai 2019. Nah, setelah 2019-nya ini itu dia berhenti ngasih laporan keuangannya. Berarti emang ada masalah dong. Makanya dia nggak ngasih transparansi nih. Nah, yang ketiga itu jangan tergoda sama promosi agresif tanpa ada yang transparan. Kayak gitu. Sama yang keempat, pilih perusahaan yang emang diawasi OJK yang punya rekam jejak itu minimal 5 tahun gitu sih. Kak, tapi kalau misalnya udah terlanjur ikut dan ternyata perusahaan yang bermasalah, itu tuh kita harus ngapain Kak? Kamu tuh bisa dokumentasi semua bukti polisnya dan juga komunikasinya. Lalu kalau misalkan emang udah nggak benar nih, langsung laporkan ke OJK gitu sih. Jadi ini tuh pelajaran banget ya buat kita kalau misalnya mau asuransi itu jangan langsung ambil aja, tapi kita juga harus pentingin literasi keuangan. Nah, penting banget itu emang. Dan yang pasti tuh jangan malas baca isi polis ya sih Kak, karena kayak karena itu kan dokumen hukum yang akan menentukan hak kita nanti kan. Iya. Tingkatkan literasi guys. Yes, benar guys. Obrolan kita kali ini benar-benar mencerahkan ya guys. Dari yang awalnya mikir asuransi itu buat orang yang mau meninggal aja, tapi sekarang malah jadi ngerasa penting banget ya buat potensi masa depan. Semoga kalian yang nonton juga makin paham ya seputar asuransi jiwa. Tapi ingat nih guys, pilih yang aman, legal, dan sesuai kebutuhan. Nah pokoknya jangan sampai kejadian Kresna Life itu berdampak ke kita semua ya guys. Dan yang pasti kita tuh sebagai generasi muda, kita tuh harus peduli perlindungan finansial dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.